Simpanan CEO Dingin, episode 6. Senyum yang mencandukan. Jika kalian suka, tinggalkan komentar terbaikmu. Tak terasa jam pulang kerja sudah tiba, Aeri sudah siap dengan tas di tangannya bersama dengan Lita. Namun, langkah mereka tertahan karena Araf yang berada di depan mereka. Saya butuh kamu untuk mempelajari berkas ini di mobil untuk rapat besok. Kalau ada yang kurang mengerti tanyakan sama Arya selagi dia masih belum berangkat. Ayo, ujar Araf yang tak menerima penolakan seraya berjalan di hadapan Aeri yang tampak kesulitan mengimbangi langkahnya yang besar. Semangat, seru Lita tanpa suara dengan tangan yang terkepal menyemangati. Di basement, Araf langsung menaiki mobil Pajero keluaran terbaru membuat Aeri bingung apa harus ikut naik atau tidak. Ia tak tahu jika harus bekerja full hari ini. Aeri, kenapa bengong? Tanya Araf dengan tatapan tajamnya. Iya pas saya naik. Saya duduk di mana ya pak? Tanya Aeri yang masih menunduk dan tak kunjung duduk membuat Araf salah fokus menatap aset pribadi sekretaris barunya yang menyembul terlihat, karena membungkuk. Di sini, ujarnya seketika gugup seraya melirik ke kursi di sampingnya. Aeri duduk di samping Araf dengan santai seperti tak ada apapun yang salah dalam dirinya. Sedangkan sang atasan sedang panas dingin, karena hal yang tanpa sengaja dilihatnya membuat gairahnya naik. Araf melihat Aeri dari pantulan kaca mobil, gadis itu tersenyum bahagia melihat pemandangan indah kota membuat hati Araf berdesir melihatnya, rasa senang dan kepuasan tersendiri melihat kebahagiaan Aeri. Kamu kenapa seperti kegirangan gitu ngelihat sekitar, kayak gak pernah lihat pemandangan beginian, celetuk Araf dingin membuat Aeri menoleh. Saya tuh pak girang karena bisa naik mobil Pajero keluaran terbaru, rasanya seperti mimpi aja gitu. Naik mobil mahal sambil lihat pemandangan kota haduh, ujar Aeri bangga. Araf tersenyum tipis mendengarnya, ingin rasanya ia tertawa saat itu juga, namun, gengsinya terlalu tinggi. Dasar kampungan banget kamu Ri, jawab Araf sekenanya. Iya, bapak si syukur terlahir dari keluarga berada, sejak lahir semua kebutuhan dan keinginan terpenuhi hingga saat ini. Sedangkan saya, sejak saya kecil sudah belajar cari uang dan makan sendiri pak, ya lebihnya buat sama keluarga. Makanya saya sangat butuh pekerjaan ini, terang Aeri panjang lebar. Dek. Kataan itu sungguh mengena di hati Araf. Ia tak bermaksud untuk mengucapkan hal itu dari hati kepada Aeri, namun, hati dan mulutnya memang tak pernah sinkron jika bersama dengannya. Apa aku salah ngomong lagi ya? Batinnya merutuki dirinya sendiri yang selalu saja mengatai Aeri secara tidak sadar. Saya bersyukur saat ini bekerja di perusahaan Lois Corporation, karena ini adalah tujuan terakhir saya melamar kerja waktu itu. Mungkin kalau tidak apa? Tanya Araf penasaran. Mungkin saya sudah dinikahkan dengan juragan sapi di kampung, dan dijadikan istri ketiga, jawab Aeri lirih masih dengan senyum tipisnya yang mampu membuatnya tetap cantik. Araf mengepalkan tangannya tanpa sadar, ia tak terima ketika Aeri mengatakan akan dinikahkan dengan juragan sapi yang sudah beristri. Ia merasa ketertarikan kepada Aeri bukan hanya sebuah rasa penasaran biasa, tapi lebih dari sekadar itu. Terima kasih Pak Araf. Bapak sudah mau mempekerjakan saya menjadi sekretaris Bapak, sambung Aeri yang membuat Araf sontak menoleh kepada Aeri yang juga sedang menatapnya. Lengkungan di bibirnya sangat manis untuk dipandang lama. Sama-sama, jawab Araf dingin. Tak ada perbincangan antara dua insan itu. Keduanya membisu sedangkan Araf sibuk dengan handphonenya sejak tadi. Aeri bingung melihat mobil berhenti di sebuah butik ternama. Pak, apa Bapak memiliki kebutuhan ke butik ini? Tanya Aeri hati-hati. Untuk apa saya mampir ke sini kalau gak ada kebutuhan? Ayo keluar, ujar Araf seraya keluar dari mobil dan masuk ke butik itu. Selamat datang Araf. Kamu apa kabar? Sudah lama aku gak lihat kamu bareng Bella, sapa seorang perempuan yang masih tampak cantik di usianya yang sudah tak lagi muda. Hai Miss, aku ingin kamu makeover dia tapi tak menghilangkan kesan alami di wajahnya. Berikan gaun terbaik sederhana tapi elegan, apa kamu mengerti maksudku?
Tanya Araf membuat pemilik butik itu mengangguk dan membawa Airi menuju ruang ganti dan collection baju brandednya. Airi mengangguk patuh dan menerima beberapa baju mewah di tangannya. Apa aku harus mencobanya semua? Tanya Airi yang minder dengan harga baju yang sangat fantastis itu. Satu baju seharga 1 unit motor membuat jantungnya tak stabil. Iya, cantik. Kamu bersyukur Pak Araf care sama karyawan kayak kamu. Selama ini sejak hubungannya dengan Bella dikabarkan kandas, ia tak pernah membawa seorang gadis ke sini. Dia menutup diri, selorohnya membuat Airi tersenyum canggung. Ia mencoba beberapa baju yang ternyata sangat pas di tubuhnya, dan memperlihatkannya kepada Araf, yang sejak tadi masih sibuk dengan handphonenya di sofa. Sudahlah Miss, tidak usah perlihatkan kepada Pak Araf, saya malu dilihatin sama atasan, ujar Airi yang semakin salah tingkah di hadapan Araf. Sudahlah ayo, ujar pemilik butik seraya membuka horden yang menutupi Airi tadi bersamaan dengan Araf yang menatap Airi tak berkedip di sana. Bagaimana penampilannya Raf? Apa baju ini cocok untuknya? Tanyanya yang membuat Araf mengangguk dengan wajah bantalnya yang tak berubah, masih tak berekspresi. Biasa saja, tapi begitu sudah cukup, daripada seperti tadi kayak bukan sekretaris Araf Lois, gumamnya membuat pemilik butik itu terkekeh, dan membawa beberapa paperback di tangannya dan menyerahkan kepada Airi. Araf menyerahkan kartu no limit kepadanya, dan dengan senang hati diterima dan diberikan kepada sang pemilik beberapa saat setelahnya. Ayo, ujar Araf seraya berlalu meninggalkan butik itu. Airi tak tahu harus bersikap seperti apa, karena lelaki itu tak mudah ditebak. Sikap dingin dan otoriternya membuat Airi takut melakukan sebuah kesalahan. Pak, maksud baju ini bagaimana? Tidak akan memotong gaji saya kan? Tanyanya polos membuat Araf mengulum senyumnya. Ingin rasanya ia tertawa nyaring, namun, malu karena ada Airi di sampingnya. Itu bonus dari saya agar kamu tak mempermalukan saya dengan penampilan kamu, jawab Araf membuat Airi mengangguk. Ia sadar diri dengan penampilannya yang sederhana dan tak bermerek, namun, bisa dijamin kerapian dan kepantasannya untuk menjadi sekretaris Araf. Hatinya selalu sakit mendengar setiap ucapan Araf yang selalu menyakitinya. Tak bisakah lelaki itu menutup mulut agar tak selalu mengeluarkan kalimat pedasnya itu? Airi memilih diam menekan hatinya yang sudah mulai terbiasa dengan ucapan pedas Araf. Saya ingin mampir ke apartemen dulu, jadi, kamu ikut saya ke apartemen sebelum pergi ke acara kantor, pinta Araf yang seperti sebuah perintah bagi Airi. Airi meletakkan paperback itu di mobil, lantas, menyusul Araf ke apartemennya. Airi, nanti kamu jangan lupa siapkan baju dan perlengkapan lainnya untuk Pak Araf ya. Kamu sudah harus terbiasa cekatan sebagai asisten yang merangkap sebagai sekretaris Pak Araf, ujar Arya panjang lebar yang langsung dibalas anggukan oleh Airi. Sekilas ia membaca di internet tugas asisten itu dan juga arahan dari Pak Arya yang detail sejak tadi di kantor. Airi pergi dengan kartu akses yang diberikan Arya kepadanya, dan masuk ke apartemen mewah itu. Airi terpana melihat isi di dalamnya yang super mewah. Ia melangkah menuju jendela yang menjuru ke jalanan kota yang padat, dan keindahan kota yang sangat memikat. Bunyi pintu terbuka membuat Airi menoleh dan sontak berteriak. Ada apa Airi? Kenapa kamu histeris? Tanya Araf yang seketika menghampiri Airi yang menutupi wajahnya dengan telapak tangan. Ia takut Airi melihat makhluk gaib di apartemennya, namun, itu dirasa tak mungkin karena selama ini di sana aman-aman saja. Airi masih pias dengan wajah pucatnya membuat Araf khawatir. Ada apa? Tanyanya dengan lebih lembut. Airi melihat ke arah perut Araf yang hanya terlilit handuk sepinggang, membuat otot-otot perutnya yang six-pack itu semakin menonjol. Ia merasa matanya ternodai karena aurat Araf yang begitu menggoda matanya. Itu, tunjuk Airi ke arah selangkangan Araf yang tampak menantang langit. Araf melepaskan bahu Airi seraya berlalu ke kamarnya dengan panik. Ia tak sadar kalau ternyata tubuhnya hanya terhalang handuk tipis itu. Ia mematut dirinya di cermin dengan senyum smik, dengan bangga ia memakai pakaian yang akan dipakai santai, namun, elegan di tubuhnya yang sempurna.
Tak sia-sia usahanya berolahraga setiap hari untuk memperbagus tubuhnya agar semakin seksi. Ia memakai pomade mahal dan menyisir rambutnya ke belakang membuatnya semakin tampan dengan rambut ngelimis. Tampan, gumamnya seraya Bear lalu keluar kamar. Ia melihat Aerie sedang bermain handphonenya. "Ri, ayo berangkat," ajaknya membuat Aerie terperangah melihat penampilan kasual Araf yang memancarkan pesonanya yang lain. Aerie mengekor di belakang Araf seraya menenteng tas kerjanya. Ia menghirup parfum Araf yang maskulin dan nyaman di penciumannya membuatnya betah. "Kamu kenapa natap saya seperti itu?" tanya Araf melihat Aerie yang tampak terpesona secara diam-diam. "Itu tampak," jawab Aerie tergagap dengan salah tingkah. Araf tersenyum tipis mendengar pujian Aerie. Dadanya berdebar tak seperti biasanya membuatnya yang biasa berwajah datar mendadak tersenyum. Aerie yang tanpa sengaja melihat senyum tipis Araf seketika berdebar. Ia tak pernah merasa gugup ketika berada di samping lelaki, terlebih pria paling menyebalkan dalam hidupnya. "Ah, kenapa juga Pak Araf tersenyum seperti itu? Kan aku jadi meleleh melihat senyumnya yang mencandukan," batin Aerie salah tingkah dengan debar jantungnya sendiri. Araf dan Aerie aman gak tuh?